Oke, sekarang sudah baca aturannya belum? Ini orang Tuhan Pak ya? Iya betul. Sudah baca aturan SPP belum? Hal itu udah Sedikit. Oke. Gue demen bagian ngomong ke depan orang tua ya, padahal gue banyak dosanya. Oke, sedikit ya. Oke. Saya boleh nanya lagi nih, Saya fokus ke JIP-nya ya sekarang, fokus JIP. JIP itu apakah satu jaringan atau banyak jaringan? Banyak. Apakah di setiap kementerian lembaga atau nanti ada di pusat, daerah, kecamatan atau gimana? Jadi ada pusat, daerah segala macam ya. Dan masing-masing kementerian lembaga punya jaringan masing-masing. Oke. Bayang ya. Apa bedanya JIP sama intranet? Mampus sebetulnya. Hah? Sederhananya jangkauannya, sederhananya ya. Kalau kita lihat sederhananya, sekarang saya akan coba masuk pelan-pelan. Sebagian yang ada di naskah ini tidak ada di peraturan. Oke, yang di peraturan lebih masalah legal, juga masalah apa ya, organisasinya seperti apa lah ya, kira-kira kayak gitu. Terus waktu kita bikin naskah ini, kita meninjau kondisi jaringan yang ada di lembaga pemerintah. Kita ninjau 4. 1, keuangan. 2, DKI. 3, Dignas. Jadi itu levelnya. Keuangan kan kementerian, DKI provinsi, Dignas kementerian. Yang ketiga Pemkot Tangsel, levelnya pemerintah kota. Gitu ya. Setelah kita tinjau 4 itu, kalau boleh terus terang jujur, yang paling bagus keuangan. Soalnya duitnya nggak ada nomor serinya. Semua tahu itu. Tapi yang keren dengan kondisi anggaran terbatas, Pemkot Tangsel. Jauh di atas yang lain sebenarnya dengan kondisi anggaran terbatas. Gitu ya. Kalau DKI seru. DKI dia membypass sistemnya di-bypass sama dia JIP-nya. Jadi kalau kita berpikir JIP kan jaringan intranet pemerintah, harusnya ada level pusat, ada level provinsi, ada level bawahnya provinsi dan kabupaten kota, terus ada bawahnya lagi. Kalau DKI bypass dari provinsi langsung ke kecamatan kelurahan, gitu. Jadi modelnya gitu. Jadi sistemnya ada yang bypass. Oke, sekarang masalah paling besar dari semuanya, dari part-partnya saya kasih tahu dulu. Masalah paling besarnya adalah manusia, bukan alat, bukan duit. Jadi kita seringkali berpikir JIP mahal segala macam, bisa murah kalau orangnya pintar. Masalah paling besar, orang pintarnya hampir nggak ada. Jadi duitnya jadi kenceng, gitu ya, beres ya. Nah ini juga mungkin akan sama aja, mau Bumham atau kementerian KL yang lain mungkin akan beda jauh masalahnya sih. Sekarang kita melihat dari sisi arsitektur, tujuannya supaya aman. Tadi yang Pak Bilda sebutin masalah keamanan segala macam, tujuannya ke arah sana. Cuman pendekatannya lebih ke arah infrastruktur. Jadi kalau kita melihat makhluk ini, komponennya ada 3. People, proses, teknologi. Proses itu biasanya prosedur, aturan dan sebagainya, dan kita cukup ampuh, apalagi di Kumham ya, pasti aturan, peraturan segala macam, aturan, prosedur beres lah urusan kayak gitu ya. Jadi proses saya nggak gitu takut. Kalau teknologi saya nggak gitu takut, karena pemerintah biasanya nomor serinya nggak ada batasnya. Jadi teknologi sih relatif aman. Masalah paling besarnya adalah di manusia. Tapi gak usah khawatir lah, itu bukan cuma pemerintah doang, hampir satu republik ini juga kayak gitu. Masalahnya di manusia, terus ya. Nah, ini saya kasih lihat pelan-pelan ya, kasih lihat sambil apa sih namanya? Ini yang bikin, yang nulisnya lah. Kalau mau ngobrol, ya ini ada Ono.
Cuman di antara semuanya Ono yang paling aneh sendiri sih sebenarnya. Ada Calvin temennya Pak Gildas juga itu. Oke, sekarang kita lihat garis besarnya dulu ya. Dasar hukum SPBE, nah kemudian arsitekturnya, arsitekturnya kalau disederhanakan kira-kira ini, tadi nerangin soal itu kan, infrastruktur yang sakti. Nah, kalau disederhanakan arsitekturnya sakti, yang mungkin Pak Gildas sempat komen tadi. Cuman lu kasih gambarnya kan? Oh dia curang dia, kasihnya makro, bagian detailnya ono. Jadi arsitekturnya sebenarnya sakti yang disebut sama Pak Gildas. Detailnya horor, detailnya asli, detailnya horor, ngeri. Contoh, boleh saya tanya dong, jaringan internal Kumham, sambungan Kumham kan bukan cuma di Jakarta doang kan, pasti ada di kabupaten kota segala macam ya. Provinsi Pak. Provinsi, oh saya provinsi, oke. Dari Jakarta ke provinsi sambungannya pakai apa? Pakai apa? Metro Ethernet. Oke. Publik, private. Oke. Yaudah, pokoknya nggak boleh di share, intinya nggak boleh di share. Jadi private udah oke. Yang kita usulin di sini kalau udah pakai metro ya udah. Yang kita usulin di sini makanya MPLS. Jadi kalau udah metro yang kita usul MPLS. Sebagian orang kayak di keuangan dia pakainya SD1. Masalah dengan SD1 kira-kira apa? Gunanya moderator. Ada yang bisa nyebut masalah paling besar dengan SD1 apa? Dia jadi private sih, public tapi jadi private, murah. Jadi dari sisi itu bagus. Masalahnya apa tuh? Nggak tahu. SD1 tahu nggak apa sih? Ini gue loncat nih. SD1 tahu apa SD1? Nggak tahu. Yang sederhananya mah inilah, yang dagang SD1 ada banyak ya. Salah satu yang paling aktif dagang Telkomsel. Jadi dia dagangin kayak Orbit, semacam Orbit tapi bukan Orbit ya. Jadi kita tinggal colok itu modem, colok langsung nanti dia bisa nyambung lewat Telkomsel, terus bisa nyambung ke jaringan yang lain, dan semua jaringannya terlihat jadi satu jaringan. Kebayang maksudnya? Jadi kita kayak punya intranet, padahal lewat jaringan Telkomsel. Terus kita jadi kalau kita colokin fiber optik punya siapa, nanti kita punya backup otomatis, kira-kira kayak gitu. Masalahnya itu modemnya tiap vendor beda. Jadi modem SD1 vendor A sama vendor B kagak ngomong. Jadi sekali kita nunjuk satu vendor, kita tergantung vendor itu terus. Itu masalah SD1. Bagus tapi menyebalkan. Beres ya. Jadi kita nggak terlalu rekomend SD1. Kita lebih kalau udah pakai metro ya udah pakai metro. Tapi kalau bisa pakai MPLS, kalau belum pernah pakai metro, kalau nggak ada metronya, kita cenderung ke arah MPLS. Soalnya itu tidak terikat satu vendor. Kira-kira gitu ya. Itu dari sisi infrastruktur. Tapi infrastruktur yang jelasnya sakti. Salah satu yang perlu dipikirkan adalah biasanya kita load balance. Atau ada gambarnya ya? Boleh lihat. Tapi global dulu ya. Jadi infrastruktur. Kemudian people process teknologi. Nah, di people process teknologi sangat kental urusan people-nya. Boleh? Sorry. Berapa orang yang punya sertifikasi seperti CCNA dan sebagainya? Yang di atasnya satu. Punya satu, ada lagi yang lain? Satu orang doang? Dua? Ada lagi yang lain? Ini yang duduk sini ada kayaknya. Coba yang dulu. Jadi ada empat orang doang. Itu masalah besar. Kita lebih dari situ. Kita butuh lebih dari itu sih sebenarnya. Boleh tahu
sertifikasinya CCNA yang lainnya apa? Aja. Ada yang lain lagi? CCNA aja. Ya nggak masalah sih. Soalnya kan sisi-sisi itu ada yang CCNA, ada yang cyber security-nya, ada apa segala macam. Ya, Oke, ya udah. Paling nggak udah ada sertifikasinya. Tapi sebenarnya kita butuh banyak. Itu ya, beres ya. Dan kita itu PR gede itu urusannya. Punten Bu, PR-nya horor. Karena masalah paling besar kita di manusia, asli di manusia. Ini waktu itu saya kasih cerita dikit ya. Saya diminta tolong sama dibuka nggak nih, Jas? Gue nanya izin dulu sama komandan. Pejaten gue buka kan? Buka aja. Ya udah. Waktu itu pejaten minta ngobrol. Bintangnya bintang 2. Komentarnya simpel aja. No, kita sudah beli peralatan belasan miliar, kagak ada yang jalan. Jadi masalahnya itu belasan miliar gak ada yang jalan. Kebetulan beberapa tahun sebelumnya mereka minta tolong ke timnya Bapak Gildas dan teman-teman, udah gitu yang dikerjain ngomong. Saya ngetes anak-anak sana yang baru masuk 120 orang, ngetes tentang cyber security. Bisa nebak dari 120 yang bisa lulus berapa orang? Halo? 2 orang? 1 orang. Ada banyak, 3 orang. Oke, saya kasih lihat ya. Dan ini free loh. Jadi ini ilmunya free, gratis. Nggak ada yang bayar, ini mah gila lah, pokoknya kita mau cari pahala. Silahkan masuk ke open course ITTS, lemot bisa, oke masuk opencourse.itts.ac.id. Ini boleh di copy, jadi misalnya di Kumhan ada diklat, silahkan di copy. Buku-buku juga bisa di copy. Saya bawa sebagian buku sih, 500 giga doang. Perpustakaan saya bawa, bentar. Ini saya kasih lihat doang ya. Pernah lihat perpustakaan kan bentuknya kayak gini lah perpustakaan, 500 giga. Ini saya kasih lihat ya. Ini kondisi lebih parah ya. Peserta yang ikut ini free, karena free. Ini jujur dulu ya. Target kita adalah, karena saya di kampus, targetnya kita mau rekrut mahasiswa yang pintar-pintar. Caranya kita tidak buka ujian saringan masuk buat mahasiswa, kita buka semua kuliah-kuliah kita taruh free di internet, silakan anak-anak SMA, SMK ambil. Tapi karena ini kuliahnya tentang cyber security dan sebagainya, yang bukan SMA, SMK ikut ngambil. Ya seneng lah melihat bangsa ini pinter, happy kan, sebagai seorang guru kan seneng banget. Nah, yang ikut itu 11.800-an, tapi nggak tahu, kita lihat sekarang berapa ya. Kita lihat cyber security. Oke, ini kuliahnya cyber security. Saya akan masuk ke partisipannya. Oke, ini kelihatan 11.858 yang ikut. Oke, kalau kita lihat ke bawah sini, kalau bisa menyelesaikan kuis UTS UAS dengan nilai rata-rata 90 bisa dapat sertifikat gratis. Ini kalau kita lihat bawah, ini sertifikat bagi mereka yang nilainya di atas 90. Bisa nebak berapa yang dapat sertifikat? Nah, dari 11.860-an orang, berapa yang bisa dapat nilai 90? Itu ada 80. Berapa? 10%. Berarti 1.000 orang ya, optimis. Berapa? 50. Moderator? 50. Oke, kita lihat. Berapakah dari 11.800 yang bisa dapat nilai 90? Oke, kita lihat aja. Ini mah iseng-iseng berhadiah. Cuma 19 orang ya.
0,sekian. Bu, kalau ibu mau iseng banget, ini kan free. Silahkan aja ini dikopiin ke diklatnya Kumham. Silahkan kerjain anak buah ibu, suruh kerjain di ujian. Orang gratis. Kalau mau cari materinya ada di YouTube saya gratis. Terutama tolong kasih tahu nanti, terutama teman-teman yang perempuan supaya subscribe ya, karena 99% yang subscribe laki-laki. Udah ya. Terus kalau butuh bukunya, gue kasih lihat dah bukunya dah. Nih buku. Ini boleh di copy ya. Aduh, mah pusing saya ngeliat Republik ini. Ntar, tarik kabel. Sorry ini kalau ngomong cuma 1 jam jadinya isinya ini stand up comedy ya. Iya benar. Kalau yang benernya kuliah 1 semester. Nih saya kasih lihat ya buku. Oke. Ini boleh di copy. Cuman nggak usah ngomong itu dari Ono. Karena saya dapat bukunya hasil torrent. Ini melanggar hukum sih jujur. Ini gue lagi ngomong di depan Kumham kan. Jadi nggak lucu gitu. Depan KI Pak ini malah Pak. Depan KI Pak. Depan GJKI malah Pak. Oh iya, ini cuma jujur, kenapa saya sampai se ekstrim ini? Karena dulu saya pernah dikasih amanah menjadi kepala perpustakaan pusat dari Institut Teknologi Bandung. Wah, keren banget ya. Kepala perpustakaan pusat Institut Teknologi Bandung. Bisa nebak buat beli buku dikasih anggaran berapa setiap tahun? Coba buat beli buku textbook ITB tiap tahun dikasih anggaran berapa? 10 juta 50. Oke, yang benar 4 juta. Lu beli apa 4 juta? Textbook gitu loh. Textbook satunya kan $100. Lu gila dikasih 4 juta mau jadi apa Republik ini? Ya jadi tempe keluar gitu ya. Karena sejak itu saya sakit hati. Sejak itu semua buku minta maaf aja, terutama yang bule-bule saya colokin semua. Udah gitu, saya jadi kayak Robin Hood. Silahkan kalau mau kopi, gue kopi, nggak usah bayar. Lu bayar pakai doa aja dah. Moga-moga kejahatan Ono dihilangin dosanya. Kira-kira gitu ya. Maafkan, ya hapuskan. Kalau masuk penjara ya udah nasib itu mah. Udah gitu gue ngomong depan Kumham kan kacau gue. Nih. Saya kasih lihat bukunya ya. Soalnya saya sakit hati banget sejak itu. Ini saya masuk ke buku. Mau buku tentang apa nih? Cyber security. Oke, saya masuk cyber security ya, cyber security. Kalau buku di rumah saya lebih banyak. Ini saya cuma bawa 500 giga. Di rumah saya ada 12 tera. Waduh. Ya. Bokepnya nggak ada sih. Ini minta maaf aja. Sok, nyari apa? Buku naon, moderator? Buku naon? Security mah semua tuh. Security KB ya mah. Kalau enggak gini dah. Buat para pemula, bukunya Damis. Nah, ini buat pemula ya. Buat pemula-pemula silahkan cari buku yang ada kata-kata Damis. Damis teh dalam bahasa Indonesianya yang ringan dan yang lucu ya. Kira-kira gitu kan? Nah, kita tinggal klik aja, misalnya firewall for dummies, ini biometric for dummies, DNS security for dummies, cyber security for dummies. Tinggal diklik aja, Anda bisa lihat bukunya nih. Ini udah buku kayak gini. Oh iya. Pokoknya gampang lah kalau yang dummies ya. Tapi tentunya di sini banyak buku-buku yang lebih dahsyat daripada dummies. Gitu ya, beres ya. Asal tahu aja satu buku harganya $100 ini. Dan saya ada sekitar 200.000 buku. Lu tahu ada berapa duit yang ya minta maaf aja, tolong dosa saya dimaafkan lah, didoain supaya dosa saya agak berkurang lah. Tapi ini gua niat. Ya, dia menolong kita Pak. Ini beres ya. Bukunya banyak, ada tentang cyber security, ada tentang hacking supaya masuk neraka juga ada banyak buku hacking, lebih banyak buku cyber security, jangan khawatir. Soalnya kalau kita mau ngerti cyber security harus ngerti
ngerti teknik buat masuk nerakanya kan. Udah, beres ya. Nah, sekarang kita masuk ke urusan ini lagi. Ini ya. Nih, internet protokol yang agak fatal, yang jarang ada yang tahu. Di JIP, jaringan internet pemerintah, kita pakai IP versi 6. Boleh tahu di Kumhan, Pak, 6-nya punya nggak pasti? Belum. Versi 4. Belum punya versi, belum pakai versi 6. Ada yang pakai. Tolong diajarin ke teman-teman yang lain supaya satu kementerian ini berubah, bisa di versi 6 semua operasional. Itu. Sekarang saya nanya Bro aja dah. Kira-kira localhost di IP versi 6 address-nya apa? Oh iya. Enggak. C. Naon sih ya? Gampang kok. Ini gua kasih pertanyaan bloon aja ini mah ya. Ini kalau udah kayak gini kan kelihatan masalah besarnya di SDM sih. Ya, bener people ya Pak. Iya. Saya gedein dulu ya. Bisa di zoom tuh itu teh, bisa zoom in, zoom in. Oke, clear layar. If config-nya, if config. Nih. Oh, udah. Titik 2 hiji. Oh. Itu localhost IP versi 6 ya. 331. Itu orang nanya yang paling blow nih. Kecanggihan dari IP versi 6. Biasanya kita kan berpikir VPN ya. Sah. Mau pakai VPN sah. Bagusnya IP versi 6 kalau kita main enkripsi, dekripsi segala macam kan kita pakai public key, private key. Public key, private key biasanya dioperasikan di aplikasi di atas, gitu ya, seperti SSL, VPN, ada Open VPN segala macam, itu main public key, private key jalannya di atas. IP versi 6 kita bisa main public key, private key di IP versi 6 nya. Jadi di layer networknya kita jalanin enkripsinya sekalian. Jadi dahsyat banget sih sebenarnya kalau ngerti teknologinya. Gitu ya, dahsyat. Bisa belajar di mana? Nah, gratis. Aduh, mah dikasih ilmu free ya mah, aduh, Republik susah. Free mindset Pak. Nih ya, masuk lagi ke open course ITTS ACID. Kurang back lah ke home lah. Ini ada kuliah IP versi 6. IP versi, gua search lah. IP versi 6. Ini mana dia? Ini back dulu. Ini dia. Nih, gratis. Silakan diambil. Saya pengen tahu yang lulus berapa. Ini teh gratisan. Peserta 11.800 tadi ya. Yang lulus cuma 13 ya, saudara-saudara. Sedih sih sebenarnya Bu kondisinya. Jadi semua yang Bu kita kasih free gratis, yang lulus ya nggak nyampe 20 lah. Yang lebih parah kalau kita udah mulai main data science. Yang lulus cuma 2 atau 3 orang dari 11.000 orang. Jadi kondisinya separah itu sih. Makanya tidak aneh kalau seperti ada bank B itu kena ransomware gitu ya, nggak aneh kan, karena kondisi SDM seperti itu. Mudah-mudahan di Kumham tidak seperti bank B tadi. Karena ini pakai Zoom direkam, jadi saya tidak bisa nyebut. Rata-rata bahkan B 3 huruf kan, B naon. Banyak B-nya Pak. Ini beres ya? Oke, sekarang kita masuk lagi pelan-pelan. Ini saya baru daftar isi nih teh. Ini IP versi 6. Di sini diterangkan tentang mekanisme transisinya juga dari versi 4 ke versi 6 seperti apa. Punten Pak, ini boleh silahkan disebarin nanti ke teman-teman ya Pak ya.
Ya tolong disebarin. Kalau pengen bukunya juga silahkan kirim harddisk, nanti di copy, tapi nggak usah nyebut bukunya dapat dari Ono. Siap. Terus, oke. Tuh, versi 6 banyak pisan ini mah. Jadi sebagian besar versi 6, terus satu lagi karena Anda kita di Kumhan sudah pakai Metro, sebenarnya bukan isu lagi. Kita pakainya usulnya yang belum sama sekali, makanya MPLS. Kira-kira kayak gitu. Oke. Terus kita turun ke bawah lagi. Ini bukunya parah ini. Nah, SD1 dibahas sedikit. Kita nggak terlalu pro ke SD1 karena sangat tergantung vendor. Jadi kita nggak terlalu pro ke SD1 karena tergantung vendor. Terus di sini dibahas tentang keamanannya juga, ISO 27001. Cuma jujur sih kalau bisa sih, itu tadi ISO ini diterangin kan? Oh enggak, nyinggung. Ya kalau bisa sih, ya ini kan prosedural aja ya, silahkan dikerjakan ISO 27001. Cuman kalau bisa jangan cuma prosedur, kalau bisa kita menjiwai cyber security-nya juga, gitu ya. Soalnya prosedur mah gampang lah, didapat sertifikat ISO 27001 mah gampang dapatnya Bu. Yang susah mah dapat nyawanya. Dapat mah tergantung duit, ada duit dapat sertifikat garing tapi kan, tahu punya sertifikat tapi jebol kan nggak lucu, kira-kira gitu. Nah terus SOC di sini dijelaskan timnya seperti apa. Kemudian nah di bab 4 bab 3 ini dikasih lihat lebih detail jaringannya seperti apa. Oke. Nah, tapi saya punya masalah nih sebenarnya. Kita lagi berantem sih sebenarnya. Nih, buka-bukaan aja berantem. Jadi si Kominfo dan teman-temannya pengen semua data adanya di data center. Semua aplikasi segala macam ada data center, dan data centernya cuma ada segelintir lah di Republik ini. Jadi konsepnya mereka data center tidak ada di dalam Kementerian Lembaga. Kementerian Lembaga cuma akses doang buat user, dibikin aman. Kira-kira konsepnya seperti itu. Kemudian data ada di data center, pakai doa, mudah-mudahan yang operasi data center orangnya bagus. Kenapa? Gila sudah geleng-geleng kepala nih. Kira-kira cara berpikirnya kayak gitu. Dengan kondisi Republik hari ini, saya nggak terlalu pro cara itu sih sebenarnya. Cuman ya kita nggak punya pilihan banyak sih. Kuncinya kalau kita punya orang bagus sih nggak masalah, ada di mana sih sebenarnya. Kalau orang yang megang data centernya emang profesional dan memang jago-jago nggak masalah. Cuma kan kita nggak punya orang profesional yang jago banget, nah itu masalah. Bisa jebol kayak yang lain-lain. Kira-kira itu sih. Terus ya, jadi yang bab 3 ini lebih ke konsep jaringan dirinya. Di bab 4 kita mulai masuk ke arsitekturnya. Nah ini hasil surveinya lah, hasil surveinya di bab 5. Oke, kita lihat. Saya akan loncat-loncat nih ya, soalnya gede pisan ini filenya, ratusan 200 halaman tuh, 250 halaman, pusing saya. Yang nulisnya aja pusing. Saya akan loncat ke, saya kasih lihat yang ini biar kelihatan langsung lah, ke sini ya. Bisa klik nggak? Oke, nah nih. Jadi cara berpikirnya ada JIP nasional, ada JIP di level kementerian lembaga, ada JIP provinsi, ada JIP kabupaten kota dan sebagainya, gitu ya. Nah terus mereka berpikirnya kayak gini. Data centernya ada di 4 tempat. Kondisi hari ini data centernya cuma ada di 2 tempat. Tapi sebetulnya kondisi benarnya data centernya lebih dari 4 sekarang. Oke. Jadi ini data center yang diproyekin lah kira-kira sama Kominfo, yang lagi beroperasi, yang di bukan Bekasi ya, nggak boleh nyebut sih sebenarnya, dilarang nyebut ini, pokoknya di dekat Jakarta. Satu lagi di Batam, cuma 2 lagi belum operasional, kira-kira kayak gitu.
Jadi cita-citanya ada 4 data center dan itu saling redundan dan semua data dan aplikasi yang ada di Kementerian Lembaga masuk ke 4 lokasi tadi. Nah, ini jadi masalah. Bayangin, ini Kementerian Kumham, aplikasinya nggak ada di Kumham, aplikasinya ada di data center sono nih. Nah, seru dah urusannya. Belum lagi nanti kalau Kumham kan interaksi bukan internal Kumham doang dong. Kumham pasti berinteraksi sama Depdagri lah. Kumham pasti berinteraksi sama kalau bayar gaji kan interaksi sama bank. Bisa aja gajinya banknya bukan bahkan bukan termasuk jaringan JIP yang ini, kira-kira kayak gitu. Gimana caranya interaksi antara bank sama JIP-nya pemerintah? Pusing kepala. Jadi lagi berantem nih kondisinya. Kalau ini semua komunikasi internal pemerintah, nggak masalah. Kenyataan hidupnya tidak seperti itu. Gimana cara interaksi antara si pemerintah ini sama lembaga lain? Nah, itu interface-nya seperti apa? VPN-nya seperti apa? Boleh nggak pemerintah misalnya Kumham ada di provinsi, misalnya ada pembayaran gaji pegawai provinsi. Ini banknya ngomongnya ke Kumham pusat atau ke Kumham provinsi langsung? Soalnya kalau udah interaksi kayak gitu berarti kita bikin lubang di jaringan intranet. Kalau udah bikin lubang, nah segala macam bisa masuk ke lubang itu tuh. Kalau ada ransomware di bank sana bisa masuk ke Kumham, atau kalau di Kumham punya ransomware bisa dikirim ke bank juga, jadi bagus. Jadi ini lagi pusing, yang bikin konsep chip lagi pusing kepala sih, jujur lagi pusing. Tapi kira-kira kayak gitu ya, ada data center. Nah, terus nanti ini ada nggak ya? Ini ada kementerian lembaga daerah. Bentar, saya pengen ngasih lihat yang ininya nih. Nggak ada ya? Gue taruh. Nah, pusing tuh gambarnya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, pusing ya? Pusing ya? Pakai cerita deh. Ini yang di atas ini data centernya. Yang warna biru itu data center sebetulnya. Oke. Ada yang satuan nggak ya? Saya lagi nyari. Nah, ini satuan, rada gampang lihatnya. Ini rada gampang lihatnya. Jadi arsitekturnya, arsitektur sakti yang tadi Pak Gildas nyebut-nyebut. Kalau bisa inti sederhananya sih kira-kira bagaimana kita bikin arsitektur jaringan yang highly secure, yang amat sangat secure banget, kira-kira gitu. Dan selain secure juga redundan. Jadi kalau ada yang satu alat mati, dia tetap nggak masalah, kira-kira gitu. Konsekuensinya dia jaringannya selalu dibikin 2 di sini. Jadi jaringannya 2. Data centernya selalu, ini data center yang dirancangnya 4 data center, dan masing-masing data sama aplikasi itu punya kopinya di tempat lain. Jadi kalau satu mati, dia pindah ke tempat lain, dan itu semuanya harus bisa dibikin otomatis sih sebenarnya. Kira-kira cara berpikirnya kayak gitu. Nah, kalau kita mau melihat redundannya, ini kecil nih gambarnya, gambar gunungnya gede. Cuman pas dimasukin ini ya, ini redundannya di sini nih misalnya nih. Ini router ada 2 nih. Di masing-masing ini ada 2 router kayak gini, dan masing-masing server connect ke 2 router sekaligus. Jadi kira-kira kayak gitu selalu bikinnya. Nah, pertanyaannya di Kumham sini apakah sudah kayak gini belum? Udah redundan kayak gini ya. Jadi saya cuma pastiin aja kalau ini sudah ada, mungkin chipnya udah mulai diimplementasi sih sebenarnya sama Kumham. Jadi Anda aman hidupnya sih sebenarnya. Itu sih kalimat yang saya sampaikan itu aja, Anda aman. Cuman tadi yang agak bahayanya di IP versi 6-nya gitu ya. Karena kita nggak mungkin terus-terus pakai versi 4. Versi 4-nya habis ya, BH. Itu terus kalau ini lebih arahnya ke Kementerian Lembaga. Nah, ini sama sih, arsitektur ke bawahnya kira-kira sama. Oke, ini sama.
Ini SD1. Tadi kita nggak terlalu rekomen SD1. Oke. Ini, nah ini lebih ke arah apa ya? Arsitektur dari chipnya sendiri. Secara umum ada people, proses, teknologi. Ini people, sumber daya manusia, people. Ini teknologi, ini tata kelola atau proses. Item-item di masing-masingnya di breakdown di situ. Oke. Ini jadi kita breakdown. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan. Susah ya. Dari jauh mah susah lihat ini. Jadi ini di breakdown banget, ini di breakdown. Jadi yang warna putih sebelah sana tuh sumber daya manusia seperti apa, di tengah teknologinya seperti apa. Teknologi, ada teknologi di aplikasi, ada teknologi di jaringan. Kita breakdown habis-habisan. Nanti harusnya dibuka masing-masing. Udah gitu tata kelolanya juga harus dibuat. Kebanyakan yang bolongnya saat ini yang di kejadian di teman-teman di Tangsel, bolongnya nggak punya tata kelola. Jadi rata-rata orang teknik senang implementasi jalan jaringannya, tidak ada tata kelolanya, tidak ada aturannya, tidak ada dokumentasinya, semuanya bolong di situ. Akhirnya nilai dari keamanan cyber segala macam dibloknya di situ. Nggak ada dokumentasi tata kelolanya, nggak ada. Kira-kira kayak gitu. Jadi, tapi kalau mau melihat detailnya sih, ini nggak sampai detail banget ya. Soalnya kita nggak mungkin bikin terlalu detail. Kalau detail banget jadi terlalu nggak mungkin 200 halaman. Jadi berhalaman-halaman lebih banyak banget. Oke. Nih gue lagi nyari. Nah sekarang sumber daya manusianya. Oh ini detail teknologi lagi nih. Saya pengen ngasih lihat ke SDM-nya lagi. Ada nggak sertifikasi yang harus dipegang ya? Kalau nggak saya kasih lihat di sini dah. Ini contoh sertifikasi untuk cyber security doang ya. Saya akan masuk ke wiki saya, onocenter.org/wiki. Ini alamatnya, saya ulang ya, alamatnya onocenter.or.id/wiki. Lemot nggak bisa masuk. Kenaon, aduh, nggak bisa masuk saya. Nggak bisa masuk. Oh, not available. Waduh, lagi mati. Itu taruh di cloud sih. Cuman yang di sini nggak Oke, yang ini hidup. Satu mesin saya mati. Oke. Cuman yang ini nggak update. Yang ini tidak seupdate yang itu. Ada cyber security tapi nggak update security. Soalnya yang ini mesinnya umurnya udah 7 tahun. Jadi udah PHP-nya PHP 5. Sementara yang satu lagi yang tadi yang kebetulan mati PHP 7, jadi lebih bagus dan itu informasinya lebih saya update. Cuman di sini nggak kelihatan sih, nggak saya update di sini. Ya, kalau hidup, ini kalau hidup ya. Jadi kalau saya cerita bentuknya. Kalau hidup di situ ada gambar tentang sertifikasi cyber security. Sertifikasi banyak banget. Ada di sisi yang konsep, ada yang di sisi skill. Oke, jadi kita bisa dapat bayangan kalau kita pengen punya sertifikasi cyber security, kita ambil yang mana? Bisa konsep aja, bisa sampai skills misalnya kita ambil cek. Oke, certified ethical hacking dan sebagainya. Jadi ada yang level kayak gitu, tapi ada juga yang levelnya lebih ke tata kelola, manajemen dan sebagainya. Dua-duanya dibutuhin, tergantung masing-masing pribadi orang. Ada yang suka skills, ya silakan ambil yang skill. Kalau ada yang lebih suka manajemen, ambil yang manajemen. Kalau auditor, ambil yang auditor. Jujur, saya nggak sanggup jadi auditor.
Saya waktu itu ikutan pelatihan untuk audit ISO 27001 yang pada kuat adalah orang-orang yang backgroundnya akuntansi, kuat ya jadi auditor. Saya ikutan latihan jadi auditor, di kuliah itu saya tidur, yang lain kuat orang tidur. Jadi orang IT benar biasanya nggak kuat jadi auditor. Kalau orang IT benar lebih suka untuk utak-atik oprek dan dapetin sesuatu. Kalau suruh audit pingsan, tidur langsung saya. Jadi itu masing-masing orang punya kelebihan masing-masing dan saya harus akuin orang akuntansi lebih bagus. Kelihatannya orang akuntansi kan orang ekonomi sebenarnya, tapi karena dia backgroundnya dia auditor, dia suruh audit cyber security bagus banget. Kalau saya backgroundnya tukang oprek, suruh audit nggak sanggup, tidur langsung. Apalagi suruh lihat dokumen banyak banget, pingsan. Saya cenderungnya akan main machine learning buat kayak gituan. Udah kebayang ya? Jadi isunya kayak gitu. Nah sekarang saya tolong diarahin. Saya perlu ngomong apa lagi? Ada yang kurang nggak? Atau saya melihat contekannya Pak Aca? ini tadi yang global dulu ya. Coba saya lihat contekan. Saya lihat contekan. Jangan khawatir, ada contekan. Oke. Ini ada dua isu utama ya. Yang satu jaringan internet pemerintah, keamanan jaringan. Oke. Ini infrastruktur jaringan intranet yang aman dan kapasitasnya besar masih mahal. Kalau saya boleh kasih komentar, relatif, tergantung ilmu yang kita punya. Kalau kita ilmunya tinggi, kita bisa bikin sendiri, barang jadi murah. Kira-kira gitu cara berpikir saya. Kalau saya akan cenderung bikin sendiri. Saya, contohnya kita, tapi punten ya, yang mau bikin sendiri kadang-kadang melanggar hukum ya. Punten, saya lagi ngomong depan orang kumhan. Saya sama teman-teman bikin 5G sendiri, bisa. Kalau mau tahu harga satu BTS 5G sekitar 1M, kita bikin harganya 50 juta. Jadi pasti pusing kan? Jadi harganya segitu. Kalau kita mau bikin MPLS segala macam, mau bikin sendiri bisa. Jadi sebenarnya itu bisa kita bikin. Cuman hari ini kecenderungan dari kementerian lembaga segala macam pengadaan barang. Konsekuensi pengadaan barang pokoknya beli jadi. Udah gitu Departemen Perindustrian tidak terlalu mengencourage industri dalam negeri buat tumbuh. Ya udah kita Cina yang masuk. Itu saya sangat hati sebetulnya. Kalau mau tahu cerita yang lebih horor, banyak cerita yang lebih horor. Contohnya, boleh kasih contoh nggak sih? Boleh. Contoh, ini jujur ya, ini jujur. Kalau kita tahu bahwa jaringan internet yang kita operasikan, itu jaringan yang sangat strategis banget. Kalau sampai ada orang bisa nge-tap informasi yang ada dalam situ, dia pasti akan dapat informasi yang luar biasa banyak. Nah, kejadiannya adalah di salah satu mabes angkatan, nggak usah saya sebutin, mereka pengadaan laptop. Oke. Kira-kira di satu laptop hadisnya ada berapa? Sebuah laptop hadisnya ada berapa? Satu. Oke. Kita selalu berpikir laptop hadisnya cuma satu. Kebanyakan kira gitu kan? Ya. Terus kita merah putih. Kita bikin sistem operasi sendiri buat laptop itu, pakai Linux. Di format tuh laptop, pas di format kelihatan hadisnya ada dua. Pas dibuka kelihatannya cuma satu. Pas di format ada dua. Dicari dong hadis satu lagi ada di mana? Bisa nebak nggak kira-kira hadis ada di mana? NMC tanam. Ditanam agak. Ada di balik baterai. Bentuknya chip. Di balik baterai kan di laptop ada baterainya. Iya betul. Di balik baterai bentuknya chip. Jadi hati-hati banget kalau saya
saya akan cenderung kita bikin sendiri karena resikonya ketinggian. Apalagi kalau ini udah urusan kumham, apalagi udah mabes segala macam, saya bikin sendiri. Cuman kebanyakan mindsetnya kan pengadaan barang, ya sudah, ceritanya. Beres ya. Dan ini ngeri sih kalau udah masuk ke dunia itu, ngeri sih sebenarnya. Cuman kan pengadaan barang, kan kecenderungan kita kan cenderungan pengen langsung jadi. Pimpinan kan KPI-nya adalah jalan jadi, karena pimpinan kan nggak bisa selamanya jadi pimpinan kan. Selama dia jadi pimpinan harus jadi nih barang-barang ini. Ya udah pengadaan barang yang cepat. Nah ya udah disiplin macam-macam deh. Kira-kira gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat kerumitan topologi dan konfigurasi cukup tinggi. Ya benar. Cuman lagi-lagi kalau orangnya pintar kita bisa. Cuman tadi dari 11.800 orang yang bisa lulus cuma 18-19 orang. Jadi masalah paling besar kita adalah manusianya sih sebenarnya. Ini bukan kesalahan Kumham ya. Ini bukan kesalahan Kumham. Ini kesalahan dosen di Republik Indonesia. Jadi Anda nggak salah, dosennya yang salah, perguruan tinggi yang salah. Dan saya sudah ngomong ke dosen-dosen itu dan mereka merasa lebih jago dari Ono. Ya udah, selesai, bebas. Jadi kondisinya kayak gitu banget. Dosennya susah karena mereka semua profesor. Saya kan penjahat, jadi rada susah buat meyakinkan profesor. Orang kerjanya nyolong buku ya penjahat aja loh. Jadi beres ya. Ini jadi jawaban yang nomor 2, manusia lagi. Diperlukan perangkat pengelolaan akses antar node sistem monitoring. Ya perlulah kayak gitu kan. Cuman tutor itu mah ada, open source-nya ada. Cuman lagi-lagi manusia lagi. Kalau mau nyari tool tadi yang kayak gituan ya, nyari lah ya. Pak Anca mau nyari apa? Tool tentang apa? Hah? Buat monitoring jaringan. Oke. Apa? WhatsApp mau buat nyadap. Coba ya. Monitoring jaringan. Ya. Pakai bahasa Inggris ya. Jangan pakai bahasa Indonesia. Network monitoring. Oke. Kalau saya suka saya tambahin Ubuntu. Jadi jelas, eksplisit. Nih langsung keluar banyak gitu ya. Biasanya suka ada ratingnya nih. Nah, ada 19 base Linux. Ini bandwidth doang nih. Oke, jadi banyak. Kalau ini bandwidth doang ya. Dan ini free. Kalau udah Ubuntu free. Kalau mau melihat di kuliah saya ada di sini Ono Center Wiki. Saya masukin. Aduh, websitenya mati tadi ya? Iya mati. Alas ya aing mah. Ntar gue harus ngomong. Itu di hosting, bukan saya yang pegang, hostingan lah, bayar biasa. Kalau udah kayak gitu kan enak, orang nggak usah pusing kepala. Ada di sini kayak versi yang lamanya ya. Oke, saya akan cari network monitoring. Oke, ini ya ini nih. Jadi adalah, kalau ini lebih ke arah MRTG doang ya. Nah ini di bawah-bawah sini ada nih. Bisa dibaca-baca, bisa monitoring masing-masing mesin apa segala macam, nanti diklik lagi, bisa diklik lagi, bisa dibaca-baca. Tapi yang di satu lagi lebih bagus lagi sih. Yeah. Oke. Satu lagi yang saya suka lakukan bukan hanya monitoring, kita mengukur kondisi sistem supaya kita tahu kemampuan maksimalnya sistem seperti apa. Jangan sampai seperti yang dilakukan oleh Dignas. Misalnya kalau kita perhatiin, kalau Dignas lagi ngoperasin sistem, terus Dignas bikin pengumuman siswa yang diterima gitu ya,
kan ada penurunan siswa baru tuh bentar lagi, biasanya servernya akan down, tewas. Karena mereka tidak pernah mengukur kemampuan sistem tadi, dan mereka kan bentuknya kan pengadaan barang seringnya, nggak tahu aturannya gimana. Jadi pengadaan barang, padahal pada saat pengumuman kan trafiknya tinggi banget, akibatnya tewas, kira-kira gitu. Jadi tool ini banyak bisa dipakai. Oke, sekarang saya balik lagi ke mana sih? Ke pertanyaan tadi. Nah itu. Gedein deh. Oke. Iyalah. Ini salah. Baik. Ini beasiswa. Oh ini dia. Bukan ini masih model beda. Ini dia. Pentingnya pengetahuan user terkait pengelolaan perangkat, implikasi dalam keamanan jaringan. Ini usul aja. Tadi kuliah saya yang saya kasih lihat adalah kuliah buat admin, free. Jujur sebagian besar serangan masuknya bukan ke admin, bukan ke jaringan. Karena adminnya udah mulai, paling enggak kan kementerian lembaga, institusi biasanya akan invest banyak uang di peralatan jaringan. Konsekuensinya mudah-mudahan jaringannya lebih bagus. Serangan biasanya masuknya ke user biasa, end user. Oke. Ini jujur, berapa kali saya diundang sama bank, sama Telkomsel, sama teman-teman yang lain, termasuk sama BCA waktu itu, karena serangannya ke usernya. Contoh, ini yang BCA ya, contohnya BCA. Ini serangannya parah banget. Kebanyakan serangan adalah nipu. Teknik nipunya sederhana banget. Jadi, tapi kan susah ya. Misalnya si finance perusahaan udah ngasih perintah ke BCA. BCA, tolong transfer duit sekian ratus juta ke perusahaan ini karena saya pesan barang ini. Kalau udah BCA dikasih perintah, dia akan ngasih duit akan ditransfer kan? Duit ditransfer nggak usah dibalikin lagi kan? Bisa, yang bisa balikin hanya yang menerima transferan duit. Jadi tekniknya kejadiannya gini, banyak nasabah BCA yang levelnya perusahaan, mereka melakukan transaksi bisnis ke bisnis, bukan pakai toko online kayak Bukalapak, Tokopedia segala macam. Kalau Bukalapak kan customer ke customer ya. Kalau ini adalah bisnis ke bisnis, perusahaan gede ke perusahaan gede, dan mereka adalah perusahaan yang ekspor impor, bukan ekspor, mereka impor barang dari Cina segala macam. Transaksinya pakai email doang. Dia kirim email ke perusahaan di Cina, perusahaan Cina saya pesen sekian kontainer barang apa. Nah ini Cinanya sesuai spek dia ngirim sekian kontainer. Kalau udah dan dengan cukup satu email perintah tadi, si perusahaan Cina akan kirim sekian kontainer ke Indonesia dengan produknya dia. Konsekuensinya si perusahaan akan transfer duit ratusan juta ke Cina tadi, dan itu dilakukan terus menerus, normal, biasa. Selama ini aman-aman aja. Yang mereka tidak sadar, mereka pakai email transaksinya. Email itu bisa disadap karena emailnya tidak di-encrypt dan sebagainya, bisa disadap, dan itu disadap sama hackernya. Udah gitu, Ono diajak sama BCA, Ono jalan yuk, ngasih sosialisasi buat nasabahnya kita. Saya demoin teknik kirim email hoax lah kira-kira ya, pura-pura jadi perusahaan di Cina tadi. Jadi saya kirim email pura-pura jadi perusahaan Cina ke finance perusahaan di Indonesia ini. Dia bilangnya cuma gini aja, terima kasih atas ordernya, barang sudah kita kirim ke sekian kontainer, tolong uangnya ditransfer ke akun ini sekian ratus juta. Itu finance, dapat email seperti itu, percaya, duit langsung ditransfer, bubar langsung. Selesai acaranya, saya turun dari demo tadi, di panggung turun, saya langsung dihubung sama orang-orang itu. Kayak gitu Pak, benar yang saya kenanya kayak gitu. Jadi serangan paling parahnya sebetulnya kondisinya adalah ditipu. Jadi konsekuensi yang akan terjadi sama Bapak Ibu adalah mau nggak mau
harus ngajarin seluruh pegawai yang ada di Kumham supaya nggak kena tipu. Kalau orang IT-nya mungkin nggak ketipu ya, mudah-mudahan orang IT-nya lebih pintar dari kalau kayak gitu doang. Tapi kalau pegawai biasa bisa ditipunya lebih parah. Jangan khawatir, tetangga saya, tetangga rumah itu banyak yang kenanya pinjolnya. Itu nggak bisa dilupain coba. Walaupun ada di Kumham, depan saya orang kejaksaan, nggak bisa apa-apa, kenanya 100 juta, rumahnya sampai dijual. Yang ini udah tetangga saya marbot masjid. Lu bayangin marbot masjid, anaknya pinjol 100 juta, itu rumahnya dijual langsung. Seram sih lihatnya. Cuman udah gitu gimana coba? Yang salah siapa? Yang mau dipenjara siapa? Kan susah ya. Jadi urusan yang ini akhirnya karena saya frustasi, lu bayangin aja, diundang sama Telkomsel, tolong sosialisasi tentang keamanan buat nasabah, salah, kalau Telkomsel namanya user ya, user Telkomsel sama pegawai Telkomsel. Sekali acara kayak gini kan 100 orang itu ya 200 orang, emang pegawai lu ada berapa? 3.000, nah terus gue harus putar kaset tiap kali. Dan ini saya frustasi, karena saya frustasi, dan ini silahkan nanti kalau mau dipakai juga silahkan. Balik lagi ke open course. Balik deh, ntar nggak bisa diklik harus matiin lagi ininya. Oke, balik lagi ke open course. Oke, ini cyber security. Salah. Bentar, masuk open course. Oke, di situ ada yang namanya internet safety, keamanan internet. Bentar, ini cyber security. Bentar, nyari internet safety ya. Sambil saya share lagi ulang. Internet safety. Ini dia. Oke, saya klik. Sekarang saya share lagi ulang. Jadi ini kejadiannya frustasi sih. Ono frustasi gara-gara ini udah gitu. Gila, saya teman-teman juga bikinin ini dong kuliah buat end user. Jadi ini saya bikin buat end user. Di sini materinya tentang dasar-dasar keamanan informasi. Ini buat end user ya, buat pegawai Kumham segala macam. Ada dasar-dasar keamanan informasi. Terus di sini ada perilaku aman di dunia online. Contoh perilaku aman di dunia online, jangan posting sembarangan lah. Kira-kira gitu ya. Mau dikasih cerita benernya nggak sih? Saya kasih cerita benernya ya. Cerita beneran ini teh. Korbannya mahasiswi BINUS. Keren boh, mahasiswi. Ini bukan mahasiswi. Ini bayangin, mahasiswi BINUS kan nggak pakai jilbab ya, mahasiswi BINUS. Bayangin mahasiswi. Kalau nggak gini aja dulu. Boleh minta KTP saya fotokopi? Langsung jangan ya. Langsung nggak boleh ya. Bayangin KTP yang informasinya cuma berapa informasi di KTP teh? Nama, alamat, tanggal lahir, mungkin 10 biji ya. Tambah 1 tanda tangan, 1 foto ya. Mau difotokopi nggak mau kan? Nah, ini bayangin informasi yang ada di Facebook sama di KTP banyak banget. Banyak Facebook ya. Ini ono minta KTP buat difotokopi nggak bisa kan? Sekarang coba Mbak punya Facebook atau IG? Punya. Followernya berapa ya? Hah? Berapa? Berapa followernya? Followernya nggak usah pas lah, kira-kira aja. 900. Punya follower 900 ya. Informasi di IG sama di KTP banyak mana? IG gambarnya lebih banyak mana ya? Facebook juga sama kan? Facebook lebih parah sih, data-data pribadi lengkap di situ ya. Oke, sekarang pertanyaannya,
900 itu kenal semua nggak? Nggak kenal. Nggak kenal ya. Facebook juga sama, nggak kenal. Tapi orang yang tidak dikenal bisa akses data yang lebih banyak daripada KTP kan? Nah bagus, startnya dari situ. Ini kejadian sama mahasiswa Binus. Kalau ini cuma 900, ini kalau nggak salah sekitar lebih dari 900 sih. 1000 apa, pokoknya 1000 lah foldernya. Jadi followernya 1000. Kalau udah kerja kayak gini kan tidak perlu jati diri lagi. Kalau mahasiswa kan perlu ngasih tahu gue banyak yang suka. Jadi kalau ada yang request jadi friend, add semua, approve jadi friend semua walaupun nggak kenal. Konsekuensinya orang-orang ini bisa akses ke informasi yang pribadi yang lebih detail daripada di KTP. Kejadiannya informasinya diambil semua sama orang tadi, diambil semua diambil segambar-gambarnya. Kebetulan ini mahasiswa Binus, jadi pernah jalan-jalan ke Bali, ke Kuta, ke pantai. Kostumnya nggak kayak gitu sih kalau di pantai. Kostumnya lebih menarik ya, lebih horor kostumnya. Dia pakai kostum horor, di foto, ditaruh di Facebooknya. Ini punten, ini kaum laki-laki tolong jangan dipraktekkan ya. Dipraktekkan lu gantung satu-satu. Dan ini diambil semua informasi, dibikin web. Bisa blog, bisa Facebook yang lain nggak masalah, dibikin dengan semua informasinya sama persis. Pertanyaannya, orang tahu nggak bahwa yang bikin web tadi bukan si mahasiswa? Nggak tahu. Nggak tahu karena informasinya sama persis. Yeah. Cuman dia nambah satu informasi aja, Arif. Udah gitu, beberapa jam setelah web tadi nyala, langsung handphone si mahasiswa bunyi, kring, Mbak, malam ini bisa nggak Mbak? Nangis tuh. Kayak gitu banyak sih ya buat beres ya. Makanya jangan posting sembarangan sih sebenarnya. Tapi ini kan kalau lu belum pernah kena kepentok kan nggak itu kan? Nggak sadar. Jangan khawatir, istri saya, bini saya sudah tertipu totalnya berapa ya? 6,5 juta. Bini gua 6,5 juta perak tertipu 2 kali ketipu. Dikasih tahu mah susah ya rumah, resek. Lu jangan bilang-bilang ini gue ya. The power of mama. The power of mama. Power of mama susah dilawan. Bener asli itu mah susah. Ya. Dia balik lagi, Pak. Ya Bu, saya salah siapa? Saya salah. Dia aja nah. Nih gue kasih tahu kondisinya gini. 2 kali kena teh. Kena yang pertama, jadi dia orangnya baik. Jadi kalau ada orang mau minjem buat bayarin SPP anak, langsung ditransfer. Ini temennya di Facebook minjem, tetangga sih nggak jauh, tetangga minjem buat SPP ditransfer. Oke. Facebook temennya dihack, hackernya ngeliat transaksi apa aja yang terjadi, diulang, minta buat SPP. Dia berusaha nelpon, lu pinjam, teleponnya gimana caranya supaya telepon sana, sibuk kan? Nggak berhasil nelpon, cuman pikirannya positif kan? Wah ini lagi urgent nih kayaknya buat SPP anak, ditransfer duit. Ya sudah, game. Yang pertama, oke. Yang kedua, ini punten ya ibu-ibu, aduh, ibu-ibu tuh yang mau nafsunya besar. Si emak satu itu pengen punya ini nanti mesin jahit digital, main komputer supaya bisa bikin nanti pola, istilahnya bukan pola nanti bordir main komputer. Aduh paling gaya lah pokoknya. Harganya kita cek harga mesin jahitnya 6,5 juta perak gitu ya. Di salah satu toko online ini dijual dengan harga 3,5 juta. Orang nasihatin, bohong, jangan percaya, itu manipu, nggak mungkin. Masa ada sales, ada ini sampai 50% off kayak itu, nggak mungkin. Ibu-ibu, ini di toko online, gua mau beli, nggak bisa di-stop. Ya udah, ampun dah. Ya udah, saya mau biarin aja dah. Udah benar kejadian, ditransfer duit kan? Besoknya cancel. Duitnya harusnya balik kemana kan?
dia nggak pernah naruh nomor akun di toko online itu, nggak ada nomor akun bank. Dia bingung dong, duit lari kemana? Nelponlah dia ke ini customer service si apa toko online tadi. Mas, ini kenapa di cancel? Duitnya harusnya balik dong. Iya udah dibalikin Bu ke nomor ibu. Saya nggak pernah naruh nomor akun. Kita cek berdua, mereka berdua ngecek ada nomor akun orang di situ. Di hack, ada nomor akun orang. Nangis kan guling-guling. Terus ini duit saya gimana? Ya udah ke transfer Bu, nggak bisa dibalikin itu mah. Wah nangis di depan orang, nangis nih. Bayangin nih, suami ngeliat istri guling-guling kan bingung ya. Ini udah guling-guling. Ya udah gini deh, kita ke polisi dulu. Polisi sampai di polisi. Gue paling depan nih lagi ngomong depan orang umum kan gitu ya, polisi. Sampai ke polisi, dimarahin sama polisinya. Polisinya ngomong gini, ibu udah tahu toko online tukang tipu, ibu beli juga di toko online, saya nggak mau bikin berita acara gini-gini. Wah, nangis lagi guling-guling, 2 kali nangis guling-guling. Kumaha caranya kepaksa pakai teknik ono ya. Teknik ono lebih gampang. Tapi ada 2 teknik yang lebih soft skill, gampang banget. Tinggal nulislah di Twitter. Teman-teman, istri saya tertipu di toko online ini, hati-hati ya. Itu mah dalam waktu 5 menit langsung ditelepon balik. Ini ya Bu, uangnya berhasil kita amankan, nomor akun ibu berapa? Gitu, beres aja. Jadi pakai Twitter ya, teknik pertama. Duit langsung balik. Tapi kan itu teknik orang normal nggak bisa pakai teknik itu. Udah gitu orang pakai teknik satu lagi sama teman-teman biasa, teman-teman underground. Kita cek, kan itu ada nomor telepon sononya kelihatan ya, nomor telepon di nomor bank account sama nomor telepon sananya ada. Nomor teleponnya ada di mana makhluknya? Bisa tebak ada di mana? Penjahatnya ada di mana? Bisa tebak? Enggak. Sulawesi. Sulawesi. Jadi ada di Sulawesi Bu penjahatnya deh. Dan rumahnya dapat. Cuma nggak saya proses, nggak ditindaklanjutin ya karena duit udah balik kan, terus ngapain gue pusing, udah urusan beres gue. Tapi kondisi real Republik ini kayak gitu. Dan saya kemarin dipanggil sama DPR. Bukan kemarin, maksudnya beberapa bulan yang lalu lah dipanggil DPR. Ngomongnya cuma gini aja. Kita pengen merubah undang-undang ITE, informasi sama transaksi elektronik. Emang yang mau rubah apanya? Kita mau naikin jumlah ininya, bukan denda ya. Pokoknya sanksi pidananya mau naikin. Soalnya kan banyak yang menghina presiden segala macam, mungkin sanksi pidananya kurang gede, mau dinaikin supaya menghina presiden berkurang. Langsung si orang mengkelawai di situ ya, di DPR. Bapak-bapak DPR, masalah kita mah bukan urusan menghina presiden, itu rakyat lu banyak yang tertipu. Undang-undang ini nggak bisa dipakai buat nangkep penipunya. Jadi percuma aja lu undang-undang kayak gituin, Bunta minta maaf, saya mau terus sama DPR ada gembel. Jadi saya ngomong kayak gitu. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman Kumham bisa memperjuangkan supaya ini ditangkap penjahatnya. Bisa, cuman kan nggak lucu ya. Ini jujur saya setiap hari dapat mau saya kasih lihat email-emailnya. Saya kasih. Ini udah ganti topik ini kayak lebih ke keamanan informasi ya Pak. Iya, keamanan informasi. Ini kondisi real keamanan informasinya horor sih sebenarnya. Saya kasih lihat di email saya ya. Ini saya simpen lah beberapa email biar ini ada folder namanya retas. Nih saya buka beberapa email aja ya, icip-icip aja ya. Minta tolong. Nah, HP saya dicuri, tidak bisa akses email. Terus minta tolong dibalikin HP-nya. Kalau enggak ada orang nih minta tolong nih saya balas segala macam. Terus ini saya mau minta tolong Mas. Kayaknya saya masih muda kan dipanggil Mas. Gimana caranya kita ketahui identitas lokasi orang lewat nomor HP? Saya habis kena tipu Mas. Ini
hampir tiap hari Bapak Ibu. Saya hampir tiap hari dapat kayak gini, lu bayangin orang dapat tiap hari kayak gini, apa nggak nangis saya teh liatin. Udah gitu DPR urusan pencemaran nama baik kan sakit hati saya tuh lihat. Sumpah, ini masalah di rakyat yang ditipu, yang urusan DPR masa pencemaran nama baik kan sebel gue melihatnya. Coba kita lihat lagi. Saya ingin bantuan Pak, ONT, ini RT RW net, ini di RT RW net. Ini Pak, HP saya hilang, terus minta dicariin HP-nya ada di mana. Ini tiap hari bisa sih, cuman kan pusing saya. Jadi kebanyakan orang bakal ketipu. Rekornya saya itu guru saya sendiri, dosen, profesor di Institut Teknologi Bandung, profesor, kena tipunya cuma sekitar 200 juta. Masih kecil. Ada ini buat ibu-ibu di ruangan ini. Waktu itu ada satu orang ibu di Klaten, kenanya 300. Saya kasih tahu teknik nipunya ya, gampang. Nipu ibu-ibu sama bapak itu gampang banget. Kalau bapak, banyak bapak-bapak ini penyembah berhala banyak. Jadi dia pengen duitnya bisa beranak banyak banget. Jadi yang guru saya, dosen ITB, diiming-iming duitnya bisa investasi. Bayangin dosen ITB percaya sama investasi. Transfer duitnya kemana coba? Nigeria. Percaya sama Nigeria coba. Ditransfer 200 juta. Saya bisa tahunya gimana? Anaknya dia email sama saya langsung. No, lu bisa ngomong sama babe gue enggak? Emang kenapa babe lu? Babe gue ditipu sama Nigeria. Ya, capek deh. Udah susah urusannya antar negara kan? 200 juta tuh. Kalau yang ibu-ibu, kasusnya ada 2 yang keren. Satu yang Klaten sama saya langsung itu 300 juta. Kalau yang satu lagi yang lebih keren lagi 2M, posisinya di Pondok Indah. Jadi nipu ibu-ibu kira-kira gini tekniknya. Bentar ya Bu ya, saya kasih tahu teknik buat nipu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, jadi serangan cyber banyaknya nipu tekniknya mah. Jadi ibu-ibu yang ini kenanya karena pengen kawin. Jadi ini ibu-ibu ini udah sukses hidupnya, karirnya bagus, duitnya banyak, mungkin nggak punya pasangan, pengen kawin. Berasumsi bahwa pasangan yang ada di internet orangnya berpendidikan, orangnya pakai high tech, pakai komputer, orangnya jago, bagus lah kira-kira gitu. Dia kagak tahu di internet banyak malingnya juga ya, diharapin sama dia maling. Jadi diajakin kawin doang. Lu tau sendiri kawin sama orang Indonesia kan susah ya. Ada numpang nikah lah, ada numpang itulah itu, semuanya ini duit. Yang 2M itu dia, kalau kita melihatnya kayaknya ini orang Nigeria, pura-pura jadi diplomat Inggris. Kan gampang ya cari di internet. Sesuai di Google, diplomat Inggris cakep banget, keluar kan banyak. Langsung dikirim, percaya tuh ibu. Kalau yang Klaten itu kenanya sama orang Malaysia. Dia ngasih transaksi email, headernya dikasih ke saya. Udah gitu saya lihat, ya ini mau Malaysia. Jadi urusannya Interpol semua sih. Sama polisi Indonesia nggak mau kan. Kira-kira gitu. Beres ya? Oke. Jadi geser topik. Kita lanjut. Masih ada waktu? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak nih lanjut pertanyaan Pak Anca ini teh. Nih, mana nih tadi? Seberapa menit? Setengah jam lagi sih. Oh, setengah jam lagi. Oke. Apa langsung? Hah? Oh ya, buat tanya deh sok ada kalau ada pertanyaan. Aja, Pak. Ya, pertanyaan lebih menarik. Kalau kayak gini saya bisa ngewaduk pisan saya. Silakan pertanyaan. Ini mas saya tutup lagi ya. Ini nggak apa-apa. Ya, bukan. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu langsung aja kalau ada yang mau bertanya. Itu juga dari Ibu. Silakan. Saya lebih suka yang banyak ibu sama Pak. Ustadz. Bapak bosan nih. Ibu-ibu. Oh siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pencerahannya dan pengalaman Bapak. Ini masih belum semua loh, masih banyak yang kacau. Iya Pak, nggak banyak-banyak Pak, cuma kami tadi dipusingkan dengan kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini kan terkait keamanan. Oke, yang B segala macam itu. Ya, dan Oke. tidak hanya itulah website segala macam, Oke. akan juga bermasalah. Ya. Nah kemudian tadi Bapak bilang kita mesti fokus kepada di proses teknologi. Nah di antara tiga itu Pak, ketika kita membuat sebuah kebijakan itu kan yang paling penting kita ngatur dalam dulu Pak. Tadi Bapak bilang, sedangkan kita ngatur orangnya yang paling bermasalah. Akses dan segala macam setiap orang itu harus dikasih nggak boleh begini, nggak boleh begitu, kan gitu Pak. Kemudian prosesnya juga harus kita urung, teknologinya juga harus kita urung. Nah kami kesulitan untuk membuat apa tadi yang Pak narasumber bersama bilang itu adalah yang integrated apa namanya? Lu kasih bocorannya gimana, guys? Jadi ya integrated information security Pak. Dia sama fisik sekalian, kalau dia mau lebih parah dia mah. Iya. Gila dia mah. Nah jadi kami kesulitan untuk mana dulu Pak yang menurut Bapak lebih prioritaskan buat kami sehingga kami bisa menjaga apa informasi dan data yang ada di Bapak. Ini lebih karena datanya ya? Prioritasnya, iya. Asetnya. Iya. Terima kasih. Tapi jawaban Nono sama Dilas bisa beda ya? Bisa nggak masalah, Oke. malah banyak Baru. perspektif. Dilas boleh nambahin. Tapi cara saya berpikir kira-kira gini, ini cara Nono berpikir, kira-kira gini. Kalau mau aman, kita batasin semuanya. Jadi nggak boleh sembarangan orang akses segala macam. Jadi semakin dibatasin, semakin tidak nyaman, semakin aman, gitu ya. Kalau mau aman, jadi nggak nyaman. Tapi kenapa sampai kayak gitu? Karena kita ada di jaringan. Pada zaman dulu kala orang kerjanya di kantor aja. Kalau orang di kantor aja, kita kasih pagar kantornya relatif aman. Kalau sekarang kan kita udah mulai kerja dari Cirebon lah, terus pakai Zoom lah, terus ada yang kerja pakai laptop kantor, ada yang laptop rumah, pakai handphone rumah, segala macam masuk ke dalam handphone segala macam. Konsekuensinya itu jadi jalan belakang semua. Jadi supaya aman, jalan belakangnya semua ditutup sih sebenarnya. Kalau lebih ke disiplin, kalau lebih dari sisi kebijakannya nutup backdoor. Kalau gue cenderung karena nutup backdoor, iya. Tapi jadi maksudnya backdoor di alat juga. Maksudnya alatnya kalau yang dipakai kerja nggak boleh dipakai buat main segala macam. Jadi emang bisa banget. Tapi itu bisa dari disiplin orang sih sebenarnya, cuma orang Indonesia kan susah disiplin ya. Alatnya handphonenya cuma satu yang buat kerja, dipakai sama anak segala macam. Yang lain nggak ada. Orang datang, pegawai datang itu tidak bisa menggunakan perangkatnya sendiri atau perangkat yang di luar dari kantor. Itu kalau nggak ada kebijakan yang mengatur itu ada bisa apa ya? Powernya gitu. Ya tinggal lo. Kalau langsung berat. Yang jadi serat yang jadi sasaran itu dari maksudnya di infrastruktur ya. Pusing nih mau melayani sini. Gue lagi mikir. Enaknya diapain? Ya secara prioritas yang kalau istilah kerennya tadi bicara ISO 2001 namanya klasifikasi keamanan informasi. Jadi memang nggak bisa semuanya. Kayak rumah kita kan tanpa sadar kita mengklasifikasikan mana yang keamanannya tinggi, mana yang tetap di teras gitu kan. Basically itu jadi beberapa pilih mana informasi yang secara value atau risiko itu butuh perlindungan yang Itu dari sisi informasinya ya. dari sisi informasi. Jadi informasinya yang kita punya kita pilah-pilah. Kalau yang benar-benar
yang ini harus kita amati banget. Kalau yang ini tadi dari sisi si usernya sih. Nah, nanti turun dari informasi user yang mengakses yang menggunakan juga diklasifikasi tipe proses teknologi digital. Rumah kita kan juga begitu sebetulnya. Jadi strateginya sama sih sebetulnya. Lebih ke permission sih. Iya. Permission policy-nya, permission access-nya. Betul. Ya dari kebijakan prosedur. Iya. Informasi Iya, tadi. informasinya tadi. Nah, maksudnya memang tadi. kalau saya melihatnya ini versi online sederhana banget ya. Kan orang kita juga ada strata-stratanya ya. Ada yang golongan 1, 2, 3, 4 segala macam. Ya, tentunya permisinya beda. Jadi paling golongan-golongan dari sisi jabatan segala macam sih. Iya. Kalau yang bisa akses ini, cuma masalahnya kita kan kadang-kadang gini ya. Pejabatnya kan ngasih tugas ke bawahannya ya. Nah, udah bagus dah. Bolong. Iya, betul. Kebetulan itu dari sisi tim teknisnya gitu loh, Pak. Kita itu dilindungi oleh polisi yang benar-benar sudah itu berlangsung gitu. Artinya kita nggak perlu lagi kalau tim security kan nggak perlu berhubungan langsung sama si user gitu. Iya. Kalau ada rasa nggak enak atau rasa Kalau security-nya, cuman si usernya kan kadang-kadang dia pejabatnya. Nah, karena kita nggak bisa begitu kalau nggak ada polisi, maksudnya dari sisi polisi kalau kayak gitu. ini ngomong jujur dulu ya, ngomong jujur terus terang. Di satu republik ini udah ada solusinya belum? Nggak ada kan? Solusi yang udah matangnya banget nggak ada. Kalau Anda bisa ngembangin itu, bukan mustahil Anda jadi contoh satu republik kan? Iya, betul. Jujur kalau saya sih mikirnya lebih ke arah sana loh. Republik ini juga butuh contoh. Polisi seperti apa sih yang perlu kita bikin untuk mengamankan si informasi yang kita punya? Karena nggak ada yang punya. Contohnya, emang Kominfo punya? Kagak juga. Nah, BSSN, no ini contohnya. Ini yang bikin BSSN nih ya. Ini ketawa doang. Jadi yang bikin BSSN. Jadi kalau saya sih cenderungnya di sini eksperimen, nyoba dengan konsekuensinya kita jadi contoh ya. Cuman waktu nyoba itu jangan cuma polisi doang, kita monitoring bocornya di mana bocornya. Yang bikin bocor apa sih? Apakah karena pimpinan ngasih password ke anak buah, apa sekretaris, atau bocornya kayak gimana? Apakah dari vendor di pihak ketiga yang bocorin? Kalau di bank-bank plat merah banyaknya vendor pihak ketiga soalnya. Jadi itu lebih monitoring kayak gitu. Jadi konsekuensinya tadi monitoring jadi perlu banget. Gitu. Terus ada Namanya. ya Ya. yang lebih jago dia soalnya. Bukan. Ini guru saya. Jadi pakai zaman saya masih pakai celana monyet tuh. Jadi ya secara umum memang belum ada apa ibu tadi terkait dengan solusi. Tapi kalau di ekosistem pertahanan sudah membuat sudah diimplementasi yang tadi saya kasih contoh pengamanan berregistrasi. Tapi itu butuh pola pikir tadi yang menjadi revolusi. Iya, kalau kita sekarang tuh kondisinya perang, sehingga butuh keamanan maksimum, butuh keamanan tinggi. Iya. Nah, dengan begitu pimpinan akan membuat kebijakan tadi. Pokoknya itu dilakukan bersama sekjen kalau di Kemhan TNI gitu. Nah itu kita bisa beresin. Selama pimpinan masih berpikir, data bocor, apa tuh bukan rahasia. Oh, ya itu. Kan KIP. Dan ada pimpinan yang ngomong gitu secara publik ini kan? Kebebasan informasi publik. Wah. Kenapa masalahnya? Itu yang perlu direvolusi. Iya, iya. Top levelnya ngomongnya kayak gitu, menteri lagi kan, mantap gue lihat. Nggak usah disebut orangnya. Tapi tadi benar Pak, selama pola pikir di level pimpinan belum berevolusi, ya kita akan, iya makanya tadi saya sama Mama kalau ngobrol kita ketawa aja depan nangis, mending ketawa
terus gimana begitu. Tapi secara psikologis gini deh, ini usul aja ya, tolong monitoring dilakukan benar-benar, dan ini jadi masukan terus ke pimpinan. Ini kondisi kita kayak gini loh. Jadi kalau pimpinan belum berubah, teknik berubahnya kita harus ngasih gambaran ke dia, kondisi realnya kayak gini, dan lu harus bikin kebijakan supaya ini bisa berubah. Gitu. Ada satu contoh lagi. Iya, pimpinan kan harus gitu dicekokin terus. Ini satu contoh yang sekarang sedang berjalan. Jadi akhir tahun lalu Pak Mendagri itu marah melihat kondisi keamanan di sistem administrasi kependudukan TKP. Kami dipanggil diminta untuk merevolusi, meningkatkan keamanan menjadi maksimum sebelum kabinet berganti. Ya mungkin kita bisa diskusi satu sesi lain lagi gitu ya, terkait itu lebih detail. Tapi intinya itu akan merevolusi satu negara ini. Kenapa? Karena data kependudukan kita itu kan berjajaran di mana-mana. Makanya kalau Bapak Ibu tahu ada yang pakai memanfaatkan data kependudukan, itu Dukcapil mengeluarkan surat per Juni ini 2023 semuanya harus bersertifikasi ASO 2021. Tapi itu masih abal-abal. Kenapa? Yang tadi kan Mama bilang, ya kalau saya pakai istilah punya SIM tapi nggak bisa nyetir. Iya, formalitas doang, SIM nembak bisa. Nah, tapi itu baru teaser nih surat cinta. Nanti yang keluar surat cinta berikutnya kalau harus begini sehingga di 2024 keamanannya akan jauh lebih tinggi. Nah, begitu itu jalan, tinggal nyontek sebetulnya. Tapi tadi memang butuh di level menteri pokoknya. Nah, begitu. Iya. Ini buat catatan buat kita semua. Jadi teman-teman Bappenas sama Pak RB lagi godok update dari SPB kan habis ya, undang-undang urusan Kepres itu ya, SPB kan habis nih 2022 kemarin. Jadi mereka lagi godok supaya dikasih ke semua partai supaya nanti 2024 semua capres itu akan dukung SPB, lanjutin SPB. Jadi konsekuensinya SPB akan berlanjut. Mereka butuh contoh sebetulnya. SPB-nya seperti apa sih bentuknya? Kalau di sini bisa ngasih contoh, keren banget. Lawan Anda yang paling susah adalah thank you. Soalnya duitnya nggak ada batasnya di sebelah sana. Itu aja sih. Enggak. Kominfo enggak juga. Oh benar deh. Oh saudara orang-orang itu. Oh ya udah. Berarti ini oke juga dong sebenarnya. Ya udah. Kalau bisa dinaikin peringkat kan? Amin. Kalau bisa ini taktiknya. Ini taktiknya ya. Jadi di sini bikin tadi misalnya masalah permission apa sih tadi? Permission akses buat ke data segala macam. Pokoknya masalah apa sih tata kelola seperti apa yang bisa kita implementasikan. Nah ini tolong dipublikasikan ke yang lain, di share supaya yang lain nyontek. Pada saat yang lain nyontek, ini jadi contoh kan. Jadi teknik supaya kita jadi contoh, bikin yang lain nyontek. Gitu. Jangan kalau kita punya sesuatu yang bagus ditutup, yang lain jadi nggak bisa nyontek kan. Nah kalau saya cenderungnya, ini contoh aja, saya tuh dari tadi kan saya bikin kayak open course segala macam, saya free-in, disengaja supaya yang lain nyontek. Pada saat yang lain nyontek, kita jadi contoh. Jadi taktiknya gitu aja sih. Kebetulan kalau saya melihat teman-teman yang itu kan nggak terlalu membuka ya. Jadi itu keuntungan buat anda sih sebenarnya. Jadi kita doanya sana jangan buka supaya kita bisa buka. Kalau kita buka, yang lain jadi nyontek ke Tuhan kan? Ya sudah, satu republik sini jadi contoh. Udah keren banget lo. Siap. Tapi gue yakin Kominfo gak mau, pasti mereka akan berjuang supaya dia paling jago. Nggak apa-apa biarin. Gitu.
Dari Kominfo ada pertanyaan? Gue paling ngomong Ada pertanyaan. Baik Pak, di chat nggak di Zoom ada pertanyaan tuh Pak. Ada, oh ada. Bagaimana melindungi jaringan metro? Waduh. Seru dia. Dulunya diserang. Ini kalau metronya plain aja sih masalah ya. Kayaknya kita harus, kalau metro sebagai apa ya? Sebagai pipa aja ya bisa diserang habis. Jadi kita harus masang berbagai proteksi di atas jaringan metro tadi. Kalau saya, ini jujur nih kalau Ono sih, Ono akan teknik proteksi paling gampang kan autentikasi segala macam ya. Jadi pakai IPsec, secnya pakai C ya. Pakai IPsec, pakai autentikasi segala macam, pakai enkripsi. Dan enkripsinya autentikasi dua arah ya. Klien mengautentikasi server, server mengautentikasi klien. Jadi dua arah, double garda. Kayak kita HTTPS itu kan satu arah autentikasinya. Kita autentikasinya ini webnya Wuhan atau bukan, pakai SSL-nya. Tapi Wuhan tidak pernah mengautentikasi si user. Jadi kalau saya akan main kayak gitu dengan cara itu, mudah-mudahan bisa lebih aman kira-kira kayak gitu. Dan sudah tambahan. Dan yang kedua. Soalnya ada Venus dulu benar jadi Ada lagi Pak. Bagaimana langkah-langkah untuk mengamankan data file di komputer bagi kami di UPT, terutama operator yang banyak data sensitif. Kemudian kami kerja di kantor menggunakan wifi. Nah, ini yang paling seru. Terutama kalau ada kena ransomware, nangis nih urusan satu ini. Saya boleh nanya belum? Nanya kondisi backup datanya kayak gimana sekarang? Kondisi backupnya gimana? Backupnya kemana caranya? Boleh di share teknik backup datanya di dulu. Oh, itu mikrofon data. Enggak sih, cuma gue jahilin doang. Dikasih masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nama saya Irfan dari seksi database dan keamanan data. Judulnya sama seksinya database dan keamanan data. Iya, nggak apa-apa sih. Makin seru makin bagus. Kebetulan kalau Oracle kita ada pakai Oracle, kita satu atau metode satu kita backup full, SPP yang backup full, kemudian pindahkan ke Itu per hari. Biasanya per 2 hari sekali. Per 2 hari sekali. Itu yang backup full, Pak. Yang satu lagi yang ekspor. Tapi itu database doang berarti juga. Ya, database. Kalau data Satu yang pertama tadi saya bilang itu semua konfigurasinya. Oh, semua konfigurasi. Itu seminggu sekali lah. Minimal seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nah, yang data only yang kita pakai PDP itu 2 hari sekali. Dan itu memang kita copy, kemudian kita pindahkan juga ke server lain. Oh, jadi punya server buat bisa recovery. Kemudian kita Oke juga ya. kita zip, kita rar, kemudian kita password gitu. Nah, ini dari sisi ini udah mulai dikerjakan. Sekarang pertanyaan selanjutnya, pernah bikin skenario nggak kalau kena ransomware terus ngapain? Belum sih, tapi kita udah tahu cara restore, sudah tahu cara. Restore. Ya. Kalau yakin yang di restore datanya bersih ya? Yakin sih paling cuma selisih, misalnya kita backup terakhir kemarin ya berarti ya sisa sehari kita lewat. Nah, maksudnya waktu Anda backup data, Anda tahu nggak itu data bersih atau kotor? Kena ransomware nggak? Iya ya. Itu semuanya doang. Gue sih Kita doang. bawaan, kalau kita langsung ke servernya Oracle, terus kita pakai tools bawaan, atau ada kemungkinan kena ransomware juga ya? Bisa itu sih cerita dikit ya. Dan tahu semua ransomware ya. Pertanyaannya kira-kira antivirus bisa deteksi ransomware ya? Yang bisa. Nggak bisa Pak. Itu masalahnya. Jadi antivirus nggak bisa deteksi ransomware. Konsekuensinya kalau udah kena ransomware, ke backup tuh data yang kena ransomware, restore ya ransomware restore lagi gitu. Masalahnya itu. Jadi ransomware itu
lucu. Jadi tolong dipikirin buat skenario kalau ransomware. Iya belum. Belum Pak. Yang agak fatal ransomware, dan ransomware banyaknya masuknya lewat Windows ya. Alhamdulillah sih kita bukan Windows sih, kita Iya. Linux gitu. Nah, kalau si server mungkin Linux, Oracle segala macam, cuman kliennya kan Windows nih. Oh iya betul Pak. Nah, itu masuknya dari sebelah sana. Jadi harus dibikin prosedur gimana caranya supaya ransomware-nya nggak masuk lewat klien-klien tadi. Siap, Oh siap. iya betul. Nah, dipikir-pikir aja Iya, dulu. betul. Iya. Soalnya itu Ada lagi? intinya dari sebelah sana sih soalnya. Ada lagi. Terima kasih Pak. Supaya nggak kejadian kayak Bang B. Iya. Siap Pak, terima kasih Pak. Des, ada tambahan Des? Gue paling depan ada dia nih, gue depan banget. Nggak ada? Ya kalau tadi udah dijelaskan Kang Ono. Tadi kalau dalam konteks database Oracle sistemnya udah pakai Linux dan Microsoft lagi, ya berarti tinggal si adminnya. Nah, tadi sudah udah singgung pakai klien khusus, laptop khusus, ya Linux jangan dipakai buat kerja yang lain selain untuk urusan admin. Oke. Siap. Gitu. Jadi reduksi tinggal dari sisi aplikasi. Nah kalau aplikasi kan kita bisa attack yang namanya SQL injection, kita bisa inject tuh malware masuk ke dalam database. Nah itu udah cerita berbeda lagi, itu kaitan dengan pengamanan itu sebuah. Tapi benar, banyak perusahaan kena ransomware, di restore datanya, di restore OS-nya, di restore VM-nya, kena lagi. Kenapa? Ransomware-nya kan dia menginfeksi udah dari 3 bulan, 6 bulan sebelumnya. Bahkan salah satu BUMN terbesar yang depannya P itu yang 2 tahun lalu atau tahun lalu jongkok itu 3 bulan itu dari setahun sebelumnya kami sudah mendeteksi, kita udah kasih tahu cuma diabaikan. Jadi backup sekian banyak itu semuanya isinya udah pada kena sebar dalamnya. Itu paling ngeri itu sih. Habis. Main lagi. Kondisi hari ini yang ngeri itu. Jadi pasti punya offline backup minimum serendah-rendahnya iman itulah. Iya. Tapi kejadian sebulan lalu saya diminta jadi langsung sama perusahaan efek, dikumpulin semua ekosistemnya, ada ratusan perusahaan. Jelas-jelas ini diskusi soal ransomware, mastiin berkali-kali bicara soal offline backup. 2 minggu kemudian salah satu sih ada 2 atau 3 yang kena kontak kita, terus Pak namanya sudah bahas soal offline backup. Iya Pak, udah dijalankan, kelar itu langsung dibuat prosedurnya, kebijakannya diubah segala macam. Pas hari Jumat karena backupnya lama, si adminnya nggak mau nungguin, keburu sama dia ditinggal pulang. Ransomware jalan di weekend, sama backup sistemnya dia trip. Aduh, kena sampai backup-nya. Gitu ya. Oke. Baik Pak. Waktunya juga sudah habis Pak. Oh habis. Kita sudah melanggar HAM sebenarnya Pak. Oh ya. Ya terima kasih banyak atas kesempatannya. Kalau ada apa-apa saya bisa dihubungi pakai email. Udah tahu email saya belum? Jangan berusaha hubungi saya pakai WhatsApp. Ada yang kapok. Email saya onno@indo.net.id atau ono kalau pakai kampus ono@itts.ac.id. Gitu ya. Terima kasih banyak Bu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aduh, seru sekali sebenarnya pembahasan kita ya Pak ya. Dari mulai mindsetnya harus diarahkan ke sana, kemudian sampai itu geodas itu. Iya, sampai ke penerapannya gitu. Nah sebenarnya sih pembicaranya bisa panjang lebar kita sebenarnya, cuman waktu juga yang sudah membatasi kita. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan materi dan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan